Selamat pagi Pak Gom, hari ini kami dari SMA bisa di Bangkalan melakukan kunjungan ke dua tempat bersejarah. Kegiatan ini kami laksanakan pada tanggal 19 September tahun 2023. Kami berkunjung ke Monumen Nasional dan Museum Nasional Indonesia. Teman-teman, lihat patung-patung besar ini. Koleksi seperti Ganesha, Durga, dan arca-arca lain sangat penting dalam alur sejarah Indonesia. Dari sini kita tahu bahwa Nusantara dulu menjadi pusat perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha, serta menjadi jembatan pertukaran budaya dengan India. Jadi, benda-benda ini bukan hanya sekedar batu, tetapi menjadi saksi bisu perjalanan bangsa kita. Betul, dan pengaruhnya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Misalnya, konsep kerajaan, upacara adat, hingga seni rupa yang penuh simbol masih melekat di masyarakat. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ada istilah-istilah atau bentuk seni yang terinspirasi dari peninggalan Hindu-Buddha ini. Jadi, budaya masa lalu tidak hilang, tapi bertransformasi dalam kehidupan modern kita. Masalahnya, melestarikan benda bersejarah ini tidak mudah. Ada tantangan seperti kerusakan alami, kurangnya perhatian, atau minimnya minat generasi muda. Tapi, kita bisa mencari cara inovatif. Misalnya lewat tur virtual, pameran interaktif dengan teknologi canggih, atau membuat konten kreatif di media sosial. Dengan begitu, generasi sekarang bisa merasa dekat dengan sejarah dan bangga menjaga warisan budaya Indonesia. Ruangan yang kami analisis adalah ruangan Protunda. Pertama, ada arca Dewa Ganesha. Dewa Ganesha ini dikenal sebagai dewa ilmu pengetahuan sekaligus penghalau bala. Kalau diperhatikan, Dewa Ganesha mempunyai 4 tangan. Tangan pertama membawa asamala atau tasbih, tangan kedua memegang gading yang digunakan sebagai pena, tangan ketiga membawa mangkuk modaka, dan tangan terakhir memegang kapak. Arca ini biasanya ditaruh di depan rumah karena dipercaya bisa menghalau bala. Menurut kisahnya, Ganesha diciptakan oleh Dewi Parwati dari keringat atau daki, lalu diberi nyawa. Suatu kali, Ganesha disuruh ibunya untuk menjaga rumah, sampai-sampai ayahnya sendiri, Dewa Siwa, tidak diperbolehkan untuk masuk. Akhirnya Dewa Siwa marah dan memenggal kepala Ganesha, tetapi kemudian diganti dengan kepala gajah. Itulah mengapa sekarang kita kenal Ganesha berkepala gajah. Selanjutnya, ada 3 dewa pengatur reinkarnasi. Yang pertama yaitu Dewa Brahma, yang merupakan dewa pencipta. Dewa Brahma memiliki kendaraan yaitu angsa. Di arca ini, angsanya ditampilkan dalam bentuk manusia. Kemudian yang kedua ada Dewa Wisnu, yaitu dewa pemelihara semua makhluk hidup. Kendaraannya adalah Garuda. Dan fun fact, Garuda itu bukanlah burung, tapi makhluk mitologi setengah manusia setengah burung. Kemudian yang ketiga ada Dewa Siwa, yaitu dewa perubahan reinkarnasi. Konsepnya, kalau manusia banyak berbuat jahat, nanti akan lahir kembali menjadi makhluk berupa menurut pandangan manusia. Nah, selanjutnya ada Arca Ratu dari Kerajaan Majapahit. Beliau adalah ratu kedua perempuan di kerajaan itu. Arca ini sangatlah penting karena menjadi bukti bahwa sejak dulu perempuan juga bisa menjadi pemimpin kalau punya ilmu dan kemampuan. Terakhir, ada arca besar Dewa Bhairawa, dewa kematian yang dikenal dalam Hindu dan Buddha. Wujudnya cukup menyeramkan, lengkap dengan hiasan tengkorak di singgasana, barong di pinggang, serta belati dan tengkorak di tangannya. Bhairawa ini dewa yang mengikuti aliran Tantrayana, di mana pengikutnya harus melalui ritual ekstrim untuk mencapai pencerahan. Salah satu ritual yang terkenal adalah menginjak mayat sambil meminum darah dari tengkorak. Arca ini ditemukan di Padang Roko, Sumatera Barat. Menariknya, masyarakat setempat dulu tidak tahu bahwa itu arca dewa. Bagian kakinya malah dipakai untuk mengasah pisau dan bagian bawahnya dijadikan tempat menumbuk padi. Sekian kunjungan kami ke dua tempat bersejarah tersebut. Semoga melalui kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air serta menambahkan ilmu mengenai sejarah dan kebudayaan negara ini. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya.